Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Okay, today is Saturday as usual. English lesson for grade 6 is every Saturday on 10 a.m. and today is November 7, 2020 and we are going to discuss about new material health and hospital. Hari ini kita akan mempelajari materi baru mengenai health and hospital, kesehatan dan rumah sakit. So, prepare your book, persiapkan buku LKS kalian dan alat tulisnya. Dengarkan penjelasan Miss Juju hari ini dengan baik-baik. Oke, untuk tugas pertama kalian, ya, kalian buka buku LKS kalian di halaman 43. Ya, di halaman 43 ini tugas pertama kalian. Find the vocabularies. Ya, kalian cari arti bahasa Indonesianya dari macam-macam penyakit yang ada di halaman 43. Ya. Cara menuliskannya di buku tulis kalian adalah pertama kalian tulis dahulu bahasa Inggrisnya semua. Ya, headache, toothache, backache, earache, cough, flu, fever, stomachache, eye sore, and sore throat. Kalian tulis dulu semua bahasa Inggrisnya and then kalian terjemahkan. Ya, headache itu artinya apa? Toothache itu apa? Earache itu apa? Ya, kalian tulis bahasa Indonesianya. Ya, kalian cari arti bahasa Indonesia dari kind of disease tersebut. Jadi macam-macam atau jenis-jenis penyakit yang ada di halaman 43. Tulis di buku tulis kalian, gunakan pulpen, tulisannya harus jelas dan harus dapat dibaca. Pengambilan gambar seperti biasa. Jangan ngeblur agar terbaca oleh Miss Juju. Ya, itu tugas pertama kalian. Jadi, cari bahasa Indonesianya, cari artinya, find the vocabularies. Ya, itu tugas pertama kalian. Oke, next, kita akan mempelajari, kalian bisa buka buku LKS kalian di halaman 44, ya, 44. Kita akan membahas in the hospital, ya, ini adalah segala sesuatu yang ada di rumah sakit, ya, siapa saja yang ada di rumah sakit, kemudian apa saja juga yang ada di rumah sakit. Oke, kalian dengarkan baik-baik cara pelafalannya ya. Oke, yang pertama ada doctor. Ya, kalian sudah tahu artinya doctor. And then the second ada nurse. Ya, nurse. And then dentist. Dentist, oculist, pediatrician, veterinarian, ambulance, plaster or bandage, crutch, hospital, stethoscope, wheelchair, medicine, prescription, stretcher, syringe, and thermometer. Oke, one more ya, sekali lagi Miss Juju bacakan. Doctor, nurse, dentist, oculist, pediatrician, veterinarian, ambulance, plaster or bandage, crutch, hospital, stethoscope, wheelchair, medicine, prescription, stretcher, syringe, thermometer. Ya, oke, dokter, ada dokter, nurse, perawat, dentist, dokter gigi, oculist, dokter mata, and then pediatrician, dokter spesialis anak, veterinarian, dokter hewan, ambulance, ambulan, plaster or bandage, perban, balut ya, yang suka kalau kita luka dibalut, kayak crutch, tongkat, lebih tepatnya crutch ini tongkat bantu yang diletakkannya di ketiak ya, untuk menopang jalan yang orang, kalau orang misalkan kakinya terluka atau karena kakinya mungkin patah atau apa, nah itu crutch ya, tongkatnya
yang diletakkan di ketiak, kemudian dia bisa berjalan. Ya, hospital, rumah sakit, stetoskop alat yang biasa digunakan oleh para dokter atau nurse ya untuk memeriksa keadaan tubuh kita ya. Wheelchair, kursi roda, ini juga alat bantu berjalan sama kayak tadi crutch. Kalau crutch tongkat, kalau wheelchair adalah kursi roda. Medicine, obat, prescription, resep, stretcher, usungan for patients. Jadi mungkin kalian kalau ke rumah sakit kalian lihat ranjang ya, ranjang yang ada di rumah sakit yang bisa didorong kemana-kemana gitu ya, itu disebutnya stretcher. Syringe, alat semprot, dia lebih, kalau kalian pernah melihat jarum suntik ya, nah ada tabung, kemudian dimasukkan ke dalam tabung tersebut yang seperti jarum suntik, obatnya atau vaksinnya dimasukkan ke dalam tabung tersebut yang kemudian bisa disemprotkan, yaitu syringe. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu tubuh ya. Itu tadi adalah things in the hospital ya. Siapa yang berada di rumah sakit, yang biasanya ada di rumah sakit, dan alat-alat apa saja yang berada di rumah sakit. Kalian bisa buka buku harian di halaman 45, masih di LKS ya. Miss Jo akan menjelaskan tentang language focus kita hari ini ya. Language fokusnya hari ini adalah kita akan asking someone's condition ya, menanyakan keadaan seseorang, kemudian giving advice, kalimat apa yang harus kita ungkapkan ya, utarakan ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang. Yang pertama adalah language fokusnya asking someone condition ya, menanyakan kondisi seseorang, apakah dia sedang sehat atau tidak, untuk mengetahui keadaan atau kondisi orang tersebut, apakah orang tersebut sedang sehat atau tidak ya. Yang pertama kita perhatikan di sini adalah ketentuannya ya. Untuk subjek seperti biasa, kita harus mengetahui dulu subjek dalam bahasa Inggris ya, pemisahannya I, you, we, they, yang menggunakan kata bantunya adalah have got, sedangkan he, she, dan it adalah has got. For example, contohnya untuk I, you, we, they, karena dia pakai kata bantunya have got, maka example-nya, contohnya adalah I have got a toothache. Saya sedang sakit gigi. Ya, I have got, you have got, we have got, they have got. Gitu ya kalimatnya untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan untuk he, she, dan it, kata bantunya yang digunakan adalah has got. For example, contohnya she has got a headache, atau he has got a headache, atau Mary has got a headache, and then Andy has got a headache. Ya, jadi laki-laki atau perempuan semuanya menggunakan has got ya. Kemudian asking someone's condition, menanyakan tentang kondisi seseorang. Kalimat atau pernyataan yang digunakan, statementnya adalah yang pertama, how are you today? Gitu ya. Karena biasanya setiap hari kalau Miss Juju memberikan video pembelajaran ini, Miss Juju selalu, good morning student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, itu adalah asking someone condition. Salah satu kalimat yang diungkapkan untuk menanyakan kondisi seseorang. How are you today? Ya, kalian jawabnya I'm fine, thank you. Kalau kalian merasa kalian baik-baik saja. Yang kedua, kalimat yang diungkapkan adalah what's the matter with you? What's the matter with you? Ya, atau yang ketiga, what's wrong with you? Are you okay? Yang kelima, you look pale. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? What's the matter with you? Ada apa denganmu? What's wrong with you? Sama dengan what's the matter with you? Ada apa denganmu? Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Atau yang kelima, you look pale.
kok kamu kelihatan pucat ya hari ini gitu. Nah, responnya yang digunakan adalah how are you today? I'm fine. I'm okay. Ya. Kemudian yang kedua, what's the matter with you? I feel pain in my eyes. Ada apa denganmu? Kok mata saya sakit ya? Gitu ya. What's wrong with you? I feel pain in my eyes. Or I feel pain in my head. I feel pain in my throat. Ya, in my leg, in my hand gitu ya. Apa yang kalian rasakan? I feel pain in my eyes. Kok mata saya sakit ya? Kayaknya mata saya sakit gitu. Are you okay? Okay, I'm fine. You look pale. I have got a blah 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 blah. I have got a toothache. I have got an ear ache gitu ya. Nah, itu respon yang digunakan. Atau kalian bisa merespon dengan I'm sorry to hear that. Get better soon. I hope you get better ya. Jadi misalkan Miss, hari ini saya izin nggak ikut pelajaran karena sakit. Biasanya yang digunakan kalimat get better soon atau get well soon ya. Nah, itu tadi adalah mengenai asking someone condition, ya, menanyakan kondisi seseorang, apakah kita ingin tahu dia tuh baik-baik saja ataukah tidak. Nah, ini kalimat yang diungkapkan. Jika teman kalian merasa kurang sehat atau badannya sedang tidak fit, maka ini adalah giving advice, cara memberi nasihat dalam bahasa Inggris. Yang digunakan adalah yang pertama kalimatnya adalah you must. Yang kedua you should. Dan yang ketiga you'd better. Ya, you'd better. Jadi yang pertama you must bla 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 bla. Ya, apa? You must see the doctor atau you must see the dentist, you must see the oculist, ya. You should take the medicine regularly atau you'd better take some rest. Ya, jadi kalimat yang digunakan 3. Yang pertama boleh you must, yang kedua boleh you should, yang ketiga boleh you'd better. Ya, jadi itu 3 kalimat untuk giving advice for someone who feel unwell, yang merasa tidak sehat. Ya, jadi yang pertama adalah asking someone condition, dan yang kedua tentang giving advice to someone. Dan tugas kalian yang kedua adalah, tadi yang pertama tugas kalian adalah find the vocabularies in 43 di halaman 43. And now tugas kedua kalian ada di halaman 47. Ya, tugas kalian di situ kalau kalian lihat task 1 di halaman 47, kalian boleh buka buku LKS kalian. Ya, ada contoh, situ ada gambar orang sakit gigi. Kemudian kalimatnya adalah what's the matter with you? Ada apa denganmu? I have got a toothache. Saya sedang sakit gigi. Oh, I'm sorry to hear that. You must see a dentist. Karena dia sakit gigi, maka saran kalian adalah you must see a dentist. Kamu harus pergi ke dokter gigi. And then RC says, sure, get better soon, thanks. Nah, tugas kalian di halaman 47 adalah caranya kalian membuat dialog seperti contoh dan disesuaikan dengan gambar yang tersedia. Kalau sakit kepala, kalau ingin memberikan nasihat, lihat contoh penyakitnya, jenis penyakitnya, ya. Kalau sakit gigi kemana, kalau sakit kepala kemana, kalau hewannya yang sakit kemana perginya, gitu ya. Jangan orang sakit disuruh pergi ke pasar, gitu ya. Jadi lihat gambarnya, disesuaikan dengan gambar, and then make the dialogue. Oke, contoh pertama nomor 1, Miss Juju contohkan di situ. Nomor 1 adalah gambar orang sakit kepala. Ya, kalimatnya adalah kalian membuat dialog. Namanya boleh siapa saja, nggak boleh sama, ya. Cari banyaklah contoh-contoh nama orang yang bisa kalian gunakan, atau gunakanlah nama kalian dan nama kalian dan nama teman kalian, ya, boleh. Oke, kalimat yang pertama adalah samakan dengan contoh. What's the matter with you? Ya. Oke, dan yang kedua adalah I have got a headache. Karena saya di sini kan gambarnya sakit kepala. Ya, pusing. Jadi headache. And Andi say, oh, I'm sorry to hear that.
Sama kan kalimatnya, you must see a doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Atau you must take a medicine atau apa ya. Sesuaikan dengan penyakitnya. And then by you sure get better soon, thanks. Selainnya sama. Hanya ada beberapa kalimat yang harus kalian ganti, yang harus kalian sesuaikan dengan gambar jenis penyakit yang ada di situ. Nomor 1 sudah Miss Juju contohkan, tapi kalian harus menulisnya kembali di buku kalian. Ya, jadi tugasnya tetap ada 4. Jangan nomor 1 tidak kalian tulis. Nanti Miss Juju tetap membaginya dengan 4 soal. Ya, jadi nomor 1, 2, 3, 4 semuanya harus kalian tulis. Ini Miss Juju contohkan nomor 1. Dan harus kalian salin di buku tulis kalian. Oke? Itu tugas kedua kalian ya. Jadi hari ini ada tugasnya ada 2, di hari Sabtu ini ada 2. 1 tugasnya find the vocabularies, kalian mencari arti bahasa Indonesianya, dan yang kedua ada di halaman 47, contohnya sudah Miss Juju jelaskan. Cara mengisinya sudah dijelaskan ya. Oke, Miss Juju rasa sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Miss Juju berpesan tetap ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tetap jaga kesehatan, stay at home, stay safe and stay healthy. Ya, jaga kesehatan di musim pandemi, di masa pandemi ini. Kita berdoa bersama semoga kita bisa melewatinya agar kita semua bisa berkumpul kembali dan belajar bersama. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.